Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia senantiasa. Tambah sukses selalu. Ya, untuk kali ini perkenankanlah saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang cara mengenakan pakaian kedai obleng. Namun sebelumnya perlu saya informasikan bahwa pakaian kedai obleng yang ingin saya contohkan nanti itu sebenarnya bukan pakaian khas atau pakaian pakemnya kedai obleng, karena kedai obleng mengenakan kostumnya Anoman ya Anoman. Jadi yang nanti akan saya tunjukkan dikenakan yang biasanya untuk menari kedai obleng, karena selama ini memang banyak permintaan terutama untuk para penari-penari pemula, anak-anak khususnya yang belum bisa mengenakan pakaian sendiri. Nah, saya akan coba perlihatkan tentang urutan cara mengenakan pakaian kedai obleng itu seperti apa. Mari kita ikuti. Ya adik-adik, sebelum kita mengenakan, kita periksa dulu kelengkapannya, apa sudah lengkap atau belum. Dan seperti ini semua kita persiapkan. Pertama, ini ada kaos dan celananya ya, kaos dan celananya ini nanti yang dipakai pertama kali. Kemudian sediakan juga, jangan lupa temiti ya, temiti ini selalu menggunakan temiti, paling tidak menyediakan 4 biji temiti. Dan kaos kaki juga kaos tangan. Kaos kaki kalau bisa usahakan yang putih dan agak panjang. Sekarang ini badongan dan ini simbarnya, simbar. Kemudian ini cangkeman ya, atau tutukan. Nah, ini yang namanya poleng atau jarik poleng. Dan ini tagen yang merah ini sampur. Kemudian yang ini kelantenya ya. Nah, ini samir paha. Samir paha itu ada 3 macam, yang satu lebar, yang 2 biasa kecil. Nah, nanti makainya kita saksikan. Ini kelat lengan, terbuat dari kulit, makainya di sini. Nah, rapiah harus sedia atau tali lainnya, karena ini penting. Ini obyok, yang namanya obyok atau sebutan lain, atau kelat dada. Nah, ini timang atau epek ya, timang atau epek. Terus ini kelat gelangan tangan, makainya di sini. Ini serempang atau kelat pundak, atau dengan sebutan lain ya. Nah, ini gelang kakinya, biasanya ini ada kelindingnya ya, tapi ini kelindingnya sudah nggak ada. Nah, sekarang mari kita tunjukkan cara mengenakan. Pertama, kita ganti dulu pakaian kaos dan celananya, tapi ya harus ke kamar. Nah, kalau sudah begini, kaosnya bisa di dalam maupun di luar, tidak apa-apa kalau nanti tertutup ya. Pertama yang kita kenakan yaitu poleng, dan rapiah kita siapkan yang pertama kali.
kita mengenakan poleng ini menyesuaikan dengan ukuran badan ya. Jangan sampai menggunakan poleng ini sampai mengikat 2 kali karena akan menyulitkan ketika kita bergerak waktu menari. Karena saya agak besar, ini saya ambil lipatan 1/4-nya. Nah, kita sampingkan, kemudian sedikit saja ketemunya, dan jangan lupa garis di bawah. Nah, sisanya kita ombyokkan saja. Nah, diombyokkan. Misalnya seperti ini. Ombyok. Kalau mau dikemas lebih rapi lagi, tidak apa-apa, lebih baik. Terus langsung ditali rafia. Jangan lupa setiap tali diusahakan tali wangsul, karena nanti biar cepat ketika sudah selesai pentas dan melepasnya. Dan tujuan rafia ini adalah untuk menyelipkan aksesoris-aksesoris. Ya, untuk menyelipkan aksesoris, misalnya ini yang pertama kita pakai adalah samirnya dulu. Jangan lupa yang lebar kita selipkan di paha kanan seperti ini. Usahakan nekuk ke dalam ya, biar nanti nggak jatuh ya. Ditekukkan ke dalam, selipkan ke dalam. Terus yang 2 dipasang sejajar di paha sebelah kiri. Diselipkan ke dalam dan kita tata supaya tampak ada 2. Kalau sudah begini, nah ini seperti ini. Sekarang kita kenakan kelantainya. Kelantai juga kita ukur sesuai dengan besar atau tinggi badan kita. Misalnya ini kalau saya segini ya. Misalkan kelantai itu juga kalau yang mengenakan anak kecil ini jangan sampai terinjak nantinya, jadi diukur. Nah, agar tidak mudah terlepas ketika buat bergerak, ini kita masukkan ke kolom talinya. Nah, begini, jadi aman. Kemudian sampul itu kadang ada yang terlalu panjang, ada yang sedang. Nah, kalau ini termasuk sedang, ini ukuran untuk anak-anak. Kita samakan dulu panjangnya, baru kita pakai. Nah, ini juga sampur jangan sampai melebihi telapak kaki, karena kalau melebihi telapak kaki nantinya bisa terinjak dan nyerimpeti. Jadi kita ukur saja sekiranya di bawah dengkul atau di atas mata kaki ya. Nah, kita selipkan saja kalau sampur ini, soalnya nanti masih diikat dengan stagen. Nah, kalau misalnya kepanjangan di depan, bisa ditaruh di belakang seperti ini. Sekarang mengenakan stagen biar mudah memakainya. Digulung dulu, dibalik ya. Nah, seperti ini, digulung dibalik. Jadi nanti mudah menekannya dan bisa kenceng. Nah, kalau sudah gini, sebelumnya diusahakan supaya nanti tepiannya itu pas di depan seperti itu. Akhirnya nanti. Nah, bisa seperti itu nanti di akhirnya ya. Kalau ini karena saya jarang pakai dan ukuran pinggang saya belum coba, ini hanya sebagai contoh saja ya. Ya begini caranya pakai yang kencang ini, karena untuk mengikat aksesoris biar nggak mudah jatuh nantinya. Nah, ini biasanya kalau yang pakai anak kecil beberapa kali ikatan temiti
akhirnya temiti ya. Tapi sebelumnya saya informasikan kalau bisa ya, kalau bisa yang tepian ini pas, nah pas di depan gitu, jadi semakin indah dipandang. Memang seharusnya begitu. Jadi usahakan kalau mau pakai itu tepinya nanti jatuhnya di depan. Ini nggak apa-apa, sebagai contoh saja. Temiteni ya, seharusnya temiteni, tapi kalau saya nggak saya temiteni, ini cuma contoh saja. Kemudian timang ini untuk mengencangkan stagen ya, atau epek sebutannya. Kita buat yang kenceng biar nanti nggak melotrok. Kan sering kadang-kadang anak-anak itu mengenakan kostum ketika nari, kalau kedai itu kan gerakannya kan luar biasa. Jadi kalau aksesoris itu enggak kenceng, bisa-bisa ketika main rontok semua. Nah seperti ini kenceng, biar enggak ujungnya epek ditemiteni juga. Ini kalau saya nggak usah lah, ini contoh aja. Ini kan saya nggak nari, jadi yang penting kita kasih tahu urut-urutan cara memakainya. Nah kemudian kita pakai pertama kelat lengan. Kelat lengan itu kalau pakai sendiri memang agak repot. Kalau ada teman suruh pakaikan teman bergantian gitu ya. Nah usahakan nanti jatuhnya pas di situ. Nah di sini, jadi jangan terlalu turun. Sama untuk yang sebelah kanan juga seperti itu. Kalau pakai sendiri, mulut juga ikut kerja. Nah kita samakan ketinggiannya ya. Kita samakan tinggiannya, jangan atas bawahnya juga diperhatikan ya, jangan sampai terbalik. Nah kalau itu sudah, sekarang simbarnya dulu. Ini simbar khasnya Anoman ini. Nah ini fungsinya seperti ini, temitinya tadi ya. Nah kalau sudah, sekarang objok atau kelat dadanya. Nah objeknya ini hanya untuk biar terlihat baik saja. Sekarang kelat pundak atau serempang. Pakainya kalau ada teman yang lain diseragamkan. Kalau di pundak kanan ya pundak kanan semua, dan temiti jangan lupa biar nanti nggak lepas. Nah temitinya di sini ya, ini di temiti ini sama stagen atau sama epeknya. Ini hanya contoh, jadi kalau saya nggak tak temiteni, ini hanya tak selipkan ke epeknya atau timang. Kalau sudah, sekarang pakai kaos tangan. Sebenarnya kaos tangan ini nanti akan ditutup dengan kelat pergelangan tangan. Gini buat nyaman, ada kancing di kancing. Sekarang kelat
pergelangan tangan. Jangan kebalik, yang lancip di bawah ya. Waduh, ini sepertinya nggak muat ini. Ini untuk ukuran anak-anak saya pakai nggak muat. Ya pokoknya ya seperti inilah. Ini hanya contoh saja ya, seperti ini. Nah, sama yang kanan juga seperti itu. Waduh, terdengar suara hujan ini sepertinya. Hujan lagi. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Kalau sudah itu kita pakai. Nah, kita lihatkan dulu. Jadi supaya dalam gerak itu bisa bebas. Nah, sekarang kita pakai kaos kaki. Ya, ini kaos kaki yang saya pakai ini pendek karena tidak ada yang lain. Dan kaos kaki itu hanya dipakai sekali pakai ya kalau untuk nari. Jadi kita nggak bisa menyediakan stok kaos kaki dan kaos tangan. Kalau bisa usahakan kaos kaki itu yang warna putih semua dan agak panjang gitu. Jadi kalau kaos kakinya panjang, itu kaos kaki bisa di luar atau celananya dimasukkan. Tapi kalau pendek begini ya nggak apa-apa. Baru pakai pergelangan tangan, pergelangan kaki maksud saya. Pergelangan kaki ini adalah sebagai variasi untuk wantas. Ini sebenarnya ada kelintingnya, tapi kelinting di sini sudah habis semua karena ya sudah terlalu lama. Dan kelinting itu nggak kuat sih, kadang-kadang dipakai sekali aja udah rontok. Jadi kalau anak-anak biasanya pakai kelinting belian. Nah seperti ini. Kita periksa, kita lihat semua mana yang kira-kira belum kenceng. Ini sepertinya sudah kenceng semua dan kita coba untuk pergerakan sedikit untuk meraba sampurnya. Lempar sampurnya ya begitu. Sekarang kita pakai giginya dulu atau tutuan. Ini bisa disebut tutuan atau cengkeman. Jangan lupa talinya juga harus tali wangsul, jadi nanti melepasnya gampang. Kalau tutuan sudah, baru irairan atau badongan. Nah, badongan ini bisa diukur dengan tali yang di belakang, menyesuaikan besar kecilnya kepala untuk buntutnya ya. Seperti ini posisinya. Tapi kadang ada yang tidak dikalungkan di pundak, langsung di belakang juga ada, tapi itu bahaya, repot karena bisa terlepas badongannya. Ini diikatkan tali wangsul juga dan disembunyikan talinya ya, jangan sampai kelihatan. Tali-tali itu jangan sampai kelihatan. Nah, seperti ini. Untuk lebih meyakin pakai kaca. Sekarang kita coba untuk bergerak, kira-kira ada yang mengganggu atau tidak sebelum menari. Nah, untuk jengkeng misalnya seperti itu. Kalau masih ada yang mengganggu sebelum menari, dibetulkan dulu. Ya, oke. Kira-kira seperti ini adik-adik ya, cara mengenakan pakaian kedak ugleng, karena kostumnya ini sangat rumit dan banyak sekali. Sekarang kita coba untuk bergerak sembahan misalnya seperti ini, jengkeng ya. Jengkeng itu kira-kira ada yang mengganggu atau tidak untuk sembahan. Nah, kalau sudah bebas, nah sekarang sudah selesai, langsung kita lepas. Nah, lepasnya mudah karena semua tali-tali tadi tali wangsul, dan kita harus hati-hati melepasnya, jangan sampai ada aksesoris yang tertinggal. Kita harus diurut cara melepasnya supaya bisa bebas. Badongnya dulu dilepas.
Nah, ini dimasukkan langsung ke badung biar gak ketinggalan. Seimbang, semuanya mudah. Tapi harus telaten dan harus langsung dikemas. Jangan hanya serabut serabut. Ingat, aksesoris itu mahal sekarang harganya. Nah, dikemas dulu, dikumpulkan. Ini agak susah temitinya ini. Nah, dikumpulkan dulu. Simpan ini langsung dimasukkan ke irairan. Fungsinya untuk ganjel juga ya, supaya irairan tidak mudah tepos. Nah, buntutnya diukel. Ini untuk ganjel nih. Ya. Terus epek. Kita lepas, sekalian kita gulung. Jadi sambil lepas, sambil kita kemasi, supaya nanti tidak ada yang kecicir ya. Stagen juga langsung dilipat. Kalau nggak digulung ya dilipat, sama aja. Tapi mudahnya, cepatnya dilipat ya dilipat aja. Kita tata, kita kembalikan seperti posisi semula waktu mau dipakai supaya nanti gampang mengoreksinya kekurangannya. Nih, kelandai juga sekalian digulung biar nanti tidak ruwet. Kalau biasanya anak-anak itu kalau sudah habis main atau selesai nari, nyopot itu subat serabut sehingga bisa ruwet dan susah ngemasinya nanti. Dilipat sekalian campurnya ya. Walaupun nanti masih dicuci lagi setelah dipakai, tapi kan kalau ditata rapi seperti ini tidak membingungkan yang nyuci gitu loh. Nah, gorengnya juga dilipatkan meskipun kotor ya. Biasanya memang daoglang itu karena mainnya nggak selalu di panggung, kadang-kadang di tanah lapang, bahkan becek pun bermain ya, sejolok kotornya itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal ganti baju. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita tinggal periksa semua aksesoris apa sudah lengkap atau belum ya. Jadi sebelum dimasukkan ke kantong kita periksa dulu, karena pakaian untuk seniman atau seniman yang sudah profesional tentu akan selalu menyayangi kostumnya, pakaiannya ya, seperti itu. Jadi jadilah penari yang profesional, menyayangi pakaian, dan harus bisa memelihara pakaian dengan baik sehingga Anda menjadi seorang seniman yang benar-benar profesional. Oke, nah dihitung dulu semuanya apa sudah genap atau belum, baru dimasukkan ke kantong. Terima kasih. Ya, sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, demikianlah tutorial tentang cara menggunakan kostum tari kedai ogleng. Semoga bermanfaat dan tak lupa selalu mohon dukungan, like, subscribe untuk menyemangati agar kita selalu dapat
membuat konten-konten yang bermanfaat untuk budaya. Akhirnya salam sejahtera dan bahagia selalu, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.